Babnya bukan itu. Babnya karena perbedaan matla yang melahirkan perbedaan waktu. Sekarang gimana Ustaz? Kan Arafahnya ikut haji, al-hajju Arafah. Ya kan? Sedangkan di sana Arafahnya itu hari Jumat besok. Kita mau puasa, kan hadis Nabinya siyamu yaumi Arafah, tak puasa hari Arafah. Gimana memaknainya? Wah, jadi kalau begitu ikut di sana, harus sama waktunya dengan di sana. Kita uji dulu tuh logika seperti itu. Uji dulu. Gini. Kalau Saudi sama Indonesia masih nggak jauh, masih 4 jam. Kita ambil yang agak jauh dikit lah. Pernah ke Meksiko? Belum. Penting tahu lah Meksiko ya. Peru? Baik. Meksiko, Peru dan sebagainya kurang lebih beda waktu dengan Saudi itu 6 sampai 7 jam. Saya kasih yang lebih dahsyat lagi. Pernah ke Alaska? Ada GUAK masuk USA sekarang di Alaska. Itu beda waktunya sampai 12 jam dengan Saudi. Jadi kalau di Saudi misal jam 12 siang Jumat, di Alaska kapan? 12 malam, malam Jumat. 12 malam. Kalau di Saudi udah maghrib jam 6 misalnya, maghrib. PM. Di Alaska jam berapa? Jam 6 pagi. Ini udah Jumat, udah habis nih waktunya. Mau ganti Sabtu, udah mau tanggal 10. Ini baru masuk tanggal 9. Jadi kalau kita menggunakan logika harus ikut ke Saudi, Alaska puasanya malam. Itu belum masuk. Paham nggak? Ngerti ya? Kenapa? Karena memang ada zonasi. Kalau Saudi udah kelihatan ru'yatnya, ini Alaska masih minus, masih di bawah ufuk. Secara hisab pun belum masuk. Bagaimana mau dipaksakan? Jelas sampai sini? Oke. Kalau mau tarik ke masa lalu, ke masa salaf nih. Tadi jarak Madinah ke Syam berapa? 1110 kilo. Baik. Mungkin nggak kejadian di satu hari yang sama, langsung bisa diinfokan ke 1110 kilo. Sementara dulu nggak ada telepon, nggak bisa WA. Paling nyampe kan kalaupun pakai kuda misalnya dan sebagainya, paling nyampe setengah bulan. Jadi nyampe ke Syam udah habis tuh kemudian Zulhijjahnya. Ya, hari tasyknya udah habis gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi jangan selalu kalau dipahami beda antara Indonesia dengan Saudi, jangan selalu dipahami bahwa tidak afdol, tidak sah dan sebagainya. Kita harus melihat dari definisi pengetahuannya. Paham sampai sini? Tapi juga jangan kemudian dibiasakan untuk saling mencela. Kalau kemudian ada pendekatan pengetahuan lain yang memungkinkan di Indonesia pun bisa sama dengan Saudi. Walaupun sesama lokal di Indonesia bisa beda. Bingung kan? Ya, bingung nggak? Nah, supaya hilang bingungnya, terusin ngajinya. Sampai sini kita mengerti. Kalau Saudi lebih duluan, Jumat misalnya, dan Indonesia kemarin pemerintah saya mengatakan Sabtu, ya, dari ukuran awalnya berbeda, kita bisa memahami sekarang ya? Karena ada perbedaan zonasi dan beda kriteria metode untuk penggunaan dalam penempatannya. Yang konsekuensinya dari situ kemudian muncul ada perbedaan yang dimaksudkan. Jadi yang digunakan di sini cara memahaminya, puasanya tetap di hari ke-9. Hanya momentum yang dilakukan saat puasa ikuti seperti orang wukuf. Itu maksudnya. Bagaimana caranya? Nanti itu topik yang kedua. Ya, yang pertama kita selesaiin dulu di sini. Itu kan sudah interlokal ya. Internasional antara Saudi dengan Indonesia. Sekarang kita ambil skup lokal Indonesia. Sebelum ke Indonesia, kita ambil dalil umum dulu. Dalil umum. Masih ingat tadi? Ada berapa metode yang diperkenankan dalam syariat untuk menetapkan waktu awal bulan yang terkait dengan ibadah? 2. Apa saja namanya? Ru'yat dan hisab. Oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Masih ingat tadi? Ru'yat, mengamati secara langsung hilal itu bisa tampak. Setidaknya punya batas berapa? 5 derajat. Nih setidaknya. Hisab melakukan hitungan yang kompleks dengan akurasi yang tinggi seperti waktu sholat yang kita lakukan, maka melihat, dihitung. Dalam hitungan hisab
Secara astronomis, kalau sudah hilal melewati ufuk 0 derajat, itu artinya sudah masuk hari baru di waktu yang baru. Mau ketinggian berapapun. Ya. Ini kan 0 derajat nih. Kalau udah di atas 0, walaupun 0,1, 0,5, 1, 2 dan ke atasnya, kalau sudah lewat 0 artinya sudah melewati batas standar ufuk. Sudah pindah di hari yang beda, di waktu yang beda. Gampangnya begini. Jam 12 malam 00. Kan? Sekarang sudah pindah nih. 00, jarum pendeknya masih ke sini. Tapi jarum panjang yang menentukan menit dan detiknya udah pindah ke 01 nih. Udah pindah hari belum? Udah kan? Udah pindah waktu belum? Udah kan? Nah, maka secara hisab setiap pindah udah lewat dari 0 itu sudah berpindah waktu dari mulai hari dan bulan yang berbeda. Ru'yat kan harus lihat. Dia patokannya nggak ke sini sebetulnya. Patokannya itu setiap tanggal 29 mau ketinggian berapapun, asalnya begini, nggak dibatasi dengan standar tinggi, asalnya pokoknya kelihatan, besoknya tetapkan. Karena zaman Nabi kan nggak ngitung repot-repot berapa derajat. Yang penting kelihatan, besok tetapkan. Nggak kelihatan, genapkan. Cuma para pakar kumpul bisa kelihatan itu setidaknya tingginya 5 derajat. Jelas ya? Maka dalam hal inilah kemungkinan akan terjadi kemudian perbedaan dengan yang menggunakan pendekatan ru'yat dan pendekatan hisab. Apa dasar kemungkinan bisa berbeda itu? Karena satu, ada yang sepakat bahwa ini metode bisa dipilih. Ini metodologi. Mau pakai hisab silahkan, mau pakai ru'yat silahkan. Tapi ada pemahaman yang kedua mengatakan ru'yat itu ketika dipraktekkan dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi. Jadi memahami itu bagian dari proses ibadah mengikuti Nabi. Nabinya pakai ru'yat, saya ikut ru'yat. Nah kalau sudah begini memahami itu bagian ibadah, bukan lagi bagian dari metode, gak akan bisa disatukan. Karena merasa ketika saya mempraktekkan ru'yat, ya Nabi praktekkan ru'yat, saya ikut ru'yat. Yang hisab mengatakan ini metode, bukan bagian dari inti ibadahnya. Untuk menetapkan kapan kita ibadah, metodenya bisa dua. Kenapa Nabi menggunakan ru'yat? Karena memang pada saat itu masyarakatnya belum sampai kepada tahap hisab. Jelas sampai sini? Nah, maka ini potensial terjadi. Ini jam 00, sudah lewat 01, cuman dari jauh kelihatan masih jam 12. Karena kan yang detiknya ini gak kelihatan, tipis banget ke satunya itu. Ya kan? Baru kalau udah pindah ke angka 5 ke sini, ya 1. Kan 5 menit nih ke sini. Ya kan? 5 menit. Baru kelihatan kan dari jauh. Oh, udah pindah hari. Cuman kalau dari jauh jamnya masih ke sini nih. 01 ke sini. 2 detik ke sini. Dari jauh masih kelihatan yang jarum jam yang panjangnya itu yang menit dengan yang jam yang pendeknya masih ke angka 12. Makanya yang melihat mengatakan masih jam 12 belum masuk. Jelas ya? Ya, yang melihat menggunakan jam digital tuh udah lewat tuh. Paham enggak? Nah, ini yang berpotensial menjadikan perbedaan batas ini antara hisab dengan ru'yat potensial terjadi. Yang menggunakan hisab akan potensial konsisten pada hitungan seperti sholat menggunakan hitungan. Yang menggunakan ru'yat ingin melihat dengan praktek yang berlangsung di masa Nabi. Jelas sampai sini? Nah, alhamdulillah kita tinggal di Indonesia. Alhamdulillah kita punya pasal 29 ayat 2 di undang-undang. Kita ngajinya plus undang-undang sekarang. Ya. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi negara nggak bisa nyoal karena dua-duanya ada di dalam dalil. Jadi kalau mau disoal misalnya nggak boleh yang hisab, Anda melanggar undang-undang. Nggak bisa dikatakan Anda melanggar Quran karena kan negaranya bukan negara agama. Tapi spirit menjalani kehidupan berbangsa dan bernegaranya berdasarkan nilai-nilai agama. Jelas ya? Itu semua tuh sampai ke pendidikan yang pernah saya terangkan juga. Karena itu, ini ruangnya ada. Ya kan? Tapi pemerintah yang mengelola tata administratif. Ya, ini poinnya ya. Kan harus bersamaan. Kan kaitannya dengan libur, bukan cuma dengan sholat. Kan ada liburan. Ya kan? Dengan penyembelihan, dengan sholat, ngatur lalu lintas, ngatur macam-macam, orang mudik kalau puasa dan sebagainya. Kalau tiba-tiba ditetapkan, tok seketika, kaget orang. Kan? Harus diambil keputusan kan?
Maka pertama kali menengahi dulu. Udahlah, ambil aja antara 5 dengan 0 tengah-tengahnya. Dulu sempat 2. Kemarin Januari naik 3. Dulu standarnya masih 2. Ya, standarnya masih 2. Kalau 2 mungkin sekarang nggak akan beda. Yang sekarang ini. Karena waktu ijtima itu dan pindah hilal naik ketinggian 2 derajat, 2,1. Cuma karena standar kemarin dinaikkan jadi 3 derajat dengan pertemuan Menteri-Menteri Agama di Mabims. Mabims itu singkatan dari Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Kumpul bareng-bareng, tetapkan standar di 3. Ambilnya tengah-tengah deh. Niatnya bagus untuk mengakomodir antara yang ru'yat dengan yang hisab. Yang ini turun dikit, yang ini naikin dikit. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hisab, bukan ru'yat. Yang terjadi ada yang ketiga, imkanu ru'yat. Ini ilmu ya. Imkanu ru'yat. Ini lebih repot lagi sebenarnya nih. Jadi ru'yat murni bukan, hisab murni juga bukan. Maka muncul imkan ru'yat. Imkan itu apa? Mungkin ru'yat bisa dilihat. Maka diambil standar yang tengah-tengah. Ya, nih kita belajar sempurnakan dulu ya sebentar. Ini teori pengetahuannya dulu ya. Memang yang agak perlu diberi masukan. Kita jangan biasakan untuk berdebat ya, apalagi berselisih. Yang perlu diberikan masukan adalah konsistensinya. Yang agak repot di teori itu begini. Kalau 3 derajat, ya kita ambil 3 aja. Sekalipun tidak terlihat dalam proses ru'yat, maka akan ditetapkan dipandang terlihat. Karena batasnya telah memenuhi batas standar yang tengah-tengah ini. Jelas. Tapi kalau di bawah 3 derajat dan dilakukan ru'yat, sekalipun terlihat, maka penglihatannya akan ditolak karena di bawah standar ini. Ini yang jadi problem di sini. Problem pertama adalah ini berpotensi nanti bertentangan dengan prinsip ru'yat murni dalam hadis. Di hadis kan gak ada standar berapa tingginya. Anda keluar, lihat. Kelihatan berdasarkan saksi mau ketinggian berapa, kemudian tetapkan. Ini problem. Problem yang kedua menjadi klasik. Apa itu klasiknya? Ini kalau di atas 2 derajat, di bawah 3, ada yang terlihat, ditolak penglihatannya karena dianggap di bawah standar. Pertanyaan besarnya, untuk apa dilihat? Jelas kan? Kan ada acuan di sini. Ini problem dasar. Ini butuh solusi. Jadi bukan untuk dicela atau dibenturkan, bukan, butuh solusi. Ya. Nah, kalau kemudian di sini ingin menyatukan, ambil tengah-tengah, ini justru jadi bermasalah, potensi masalahnya tinggi di sini. Secara ilmiah sangat tinggi. Kenapa? Karena jadi nanti ru'yat tidak, hisab juga tidak. Ngambil di tengah-tengah. Dan pada akhirnya untuk menetapkan ini datanya kembali ke hisab juga. Kan patokannya 3 derajat dari hisab. Kalau Anda menetapkan dengan tingginya ini berdasarkan hisab, kenapa nggak ngambil hisab sekalian? Jelas ya? Kalau mau ru'yat, lihat sekalian. Kalau saya mengusulkannya begini. Karena di pemerintah itu standarnya memberikan kepastian yang memudahkan sifatnya seperti di Eropa. Sederhananya gampang. Misal pemerintah secara administratif gunakannya pendekatan hisab. Lalu untuk yang menggunakan ru'yat fasilitasi oleh pemerintah untuk meru'yat. Maka nanti pemerintah mengumumkan seperti di era Pak Harto dulu waktu mengumumkan Menteri Agamanya. Pemerintah menetapkan dengan ini bahwa awal Dzulhijjah tanggal sekian, jatuhnya tanggal sekian. Dan dalam saat yang bersamaan, bagi yang menggunakan hisab diperkenankan juga untuk tanggal sekian, dilakukan tanggal sekian, dan semua saling menghormati berdasarkan dengan keyakinan dan metodologi yang digunakannya. Top. Takbir.